Polisi membenarkan telah menerima laporan dari Gerakan Pemuda Ansor Cabang Bangil Kabupaten Pasuruan terkait dugaan penghinaan terhadap ulama NU. Polisi saat ini sudah menindaklanjuti laporan itu. Polisi telah memeriksa 3 pelapor dan 2 orang warga sebagai saksi terkait laporan dugaan pencemaran ulama NU oleh simpatisan HTI. Saat ini polisi masih mendalami sejumlah barang bukti yang dibawa pelapor. Polisi menegaskan jika tindakan yang dilakukan oleh pemuda Ansor itu adalah salah satu tindakan yang membantu memberantas organisasi terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena hasil cuci otak sampean, kiai kami dihina-hina. Organisasi kami dihina-hina. HTI dan kemudian juga ada gambar presiden yang coret gitu. Nanti coba kita pelajari dulu. Ngomong tentang HTI kan sudah sama-sama kita pahami bersama bahwa itu dianggap sebagai kegiatan organisasi yang dilarang di Republik Indonesia karena memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi Pancasila. Kaitan dengan masalah mereduksi pemahaman ideologi tentunya tidak menjadi tanggung jawab kepolisian saja. Seluruh elemen memiliki potensi yang sama. Ketua Ansor. Dan saya berkewajiban mengamankan wilayah saya dari ajaran khilafah. Ya silahkan dilaporkan. Kok repot sampai ada polisi, ada kuramnya, laporkan saja. Bikin surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Tidak menyebarkan ideologi khilafah. Karena hasil cuci otak sampean, kiai kami dihina-hina. Organisasi kami dihina-hina. Dan itu kami tidak terima. Puluhan pengurus dan anggota Gerakan Pemuda Ansor Bangil mendatangi rumah salah seorang warga yang disebut pengikut HTI di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kedatangan mereka untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan penghinaan terhadap ormas dan ulama NU di media sosial. Ketua GP Ansor Bangil saat Muafi membawa lembaran bukti dugaan penghinaan yang dilakukan salah satu anggota pengikut HTI. Selain akan melaporkan ke pihak berwajib, GP Ansor Bangil juga meminta agar mereka membuat surat pernyataan karena tindakan mereka dianggap meresahkan masyarakat. Namun, permintaan ini ditolak. Dan meresahkan masyarakat. Masyarakat sopo sing. Saya tahu lah itu loh, anak buahmu coba dulu. Saya tahu. Lah wis ero ngono lho. Dul Halim itu. Iya. Ya laporkan Dul Halim ke polisi. Terus efeknya apa meresahkan masyarakat apa tidak? Delok warga itu sampean akeh ngamuk. Gara-gara ideologi ini sampean, gara-gara ajaran ini sampean. Gak ngaku salah sampean kayak ngono iku. Tak hanya mendatangi rumah warga yang diduga pengikut HTI, GP Ansor Bangil juga mendatangi lembaga pendidikan yang diduga merupakan tempat belajar kelompok HTI. Tim Liputan Kompas TV. Kalau urusan dengan negara Anda Bapak Polisi. Dalam akun Instagramnya, @farhulrazi_official, Menteri Agama mengunggah foto dengan status yang menegaskan posisi HTI di Indonesia. Farhul Razi menulis, "Saya menegaskan Hizbut Tahrir di Indonesia atau HTI sudah dibubarkan sejak 2017. Karenanya HTI tidak punya izin beraktivitas di Indonesia, apalagi dengan mengkampanyekan sistem politik khilafah yang tertolak di Indonesia. Sebab pendiri bangsa telah bersepakat untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencabutan status Badan Hukum HTI berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM." Lebih lengkap terkait laporan GP Ansor Bangil atas dugaan penghinaan ulama oleh HTI, kita bergabung dengan Saad Muafi, Ketua GP Ansor Bangil Pasuruan. Pak Saad, dengan Riko, selamat sore. Selamat sore, Bang Riko. Pak Saad, saya ingin mendapat cerita lebih banyak dulu soal video yang ada di media sosial. Tadi juga kita sudah putarkan, itu 20 Agustus. Apa yang membuat GP Ansor akhirnya mendatangi warga yang disebut HTI ini? Oke, jadi saya ingin cerita kronologisnya bahwa malam tanggal 19 itu ada screenshot unggahan di media sosial atas nama Abdul Halim. Dan ini sudah masuk di grup-grup Ansor Banten dan juga NU. Warga NU, masyarakat marah karena di situ menghina Habib Lutfi dan NU secara kelembagaan. Oleh karena itu, saya putuskan paginya, saya selaku Ketua PJK Ansor Bangil harus turun dan agar kemudian menjaga dalam klarifikasi tetap itu tidak terjadi hal yang diinginkan. Tidak terjadi anarkisme, tidak terjadi pemukulan, pengusahaan, dan lain-lain.
Jadi pengakuan Abdul Halim itulah kemudian dia mengakui semuanya dan dia mengaku bahwa dia juga anggota ex-HTI. Dan dia menyebut di dalam rumah itu juga ditemukan bendera HTI, kemudian buletin HTI, terus kemudian tanggalan HTI. Sampai pada titik dia menyebutkan dia sering melakukan halakoh atau kajian di Desa Kalisat yang mana tempatnya di Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah. Nah, akhirnya kita sepakat bahwa kita juga ingin klarifikasi ke lembaga tersebut. Dan akhirnya saya bersama warga geser ke sana. Sekali lagi saya juga harus menyampaikan kepada warga bahwa tidak boleh ada kekerasan, anarkisme dan lain sebagainya. Di situ memang terjadi sedikit perdebatan antara saya dengan yang namanya Pak Zainullah, yang mana dia juga menjadi mantan ya, karena sudah dibubarkan, dia ex-HTI, pentolan HTI, dan ini juga menjadi pentolannya HTI tidak hanya di wilayah Kabupaten Pasuruan, tapi juga di Jawa Timur, kira-kira semacam itu. Dia yang mengaku ya Pak? Tadi Anda bilang pentolan HTI ini? Kenapa? Warga tadi yang mengaku bahwa dia apa? Iya, Tadi Anda mengatakan pentolan HTI. Pak Zainullah ini bahkan mengaku, menantang bahwa memang dia anggota HTI dan dia memang salah satu orang yang mendoktrinasi tentang khilafah, menyebarkan ideologi khilafah ini. Sistem khilafah dia mengaku, bahkan dia menantang kepada kami, silakan melaporkan kepada pihak berwajib. Maksud kami, kenapa kemudian saya cukup berdebat itu, agar juga ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Waktu itu saya sampaikan bahwa silakan buat surat pernyataan bahwa Anda keluar dari HTI dan tidak menyebarkan ideologi khilafah itu. Dan mengakui bahwa Pancasila sebagai ideologi tunggal NKRI. Dia tidak mau, bahkan menantang, silakan laporkan ke polisi, kita ketemu di pengadilan dan lain-lain. Itu fakta yang terjadi. Oke, awalnya kan dugaan penghinaan yang diunggah di media sosial. Kemudian apakah soal HTI ini juga dari awal sudah diketahui atau baru ketahuan setelah Anda melakukan tadi Anda mengatakan klarifikasi? Sebenarnya kita sudah memantau cukup lama bahwa kemudian para kiai, tokoh masyarakat umum secara umum sudah resah terhadap keberadaan lembaga ini. Maka seringkali kami sampaikan kepada warga sana dan tokoh-tokoh sana, tolong dihentikan. Seringkali kami juga secara persuasif menyampaikan itu, tetapi tambah kesini mereka lebih masif lagi mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dan itu di lembaga itu memang. Tadi Anda bilang lembaga ini bentuknya apa, perkumpulan? Jadi ada berapa banyak kalau dari... Jadi ada Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah, itu ada pondok pesantren, ada TPP-nya, ada MADI-nya. Itu yang formal. Yang formal ada TK, MI, dan MTS, yang mana itu di bawah naungan Kemenang. Gitu. Anda sudah melaporkan ini semua ke kepolisian ya Pak? Tentu sudah kita laporkan kepada pihak polisi karena kami kenapa kami harus laporkan ke polisi, karena di lembaga tersebut ternyata juga ada foto Presiden kita Pak Jokowi itu juga dicoret-coret dan dipertempel di dinding, dan tidak ada foto Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, yang ada Pak Yusuf Kalla masih tepat. Dan tidak ada pendidikan merah putih sama di lembaga itu. Padahal itu lembaga pendidikan resmi di bawah Kemenang. Bahkan ketua yayasan juga yang mengaku kepala sekolahnya itu tidak hafal nama wakil presiden. Oleh karena itu kami menganggap bahwa lembaga ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh Kemenang agar izinnya dicek. Tadi Anda menyebut apa, sekolah Pak? Iya, sekolah. Ada sekolahnya. Oh, maksudnya sekolah seperti apa? Madrasah Ibtidaiyah. Ya, sekolah Madrasah Ibtidaiyah, satunya Madrasah Tsanawiyah. Itu di bawah Kemenang semua lembaga pendidikan itu. Lembaga formal. Setingkat SD sama SMP.
Oke, ini kan dimulai dari kasus penghinaan, diduga penghinaan terhadap ulama NU. Bentuknya seperti apa? Barang bukti apa yang Anda bawa ketika melaporkan ini semua dan juga tadi Anda mengatakan saat klarifikasi? Oke, jadi waktu itu kami sudah kita print, kita sudah dokumentasi. Yang pertama status dia bahwa mengatakan secara inti, karena saya sekarang tidak bawa, secara intinya adalah dia mengatakan bahwa orang yang anti khilafah, jadi bawahnya dikasih gambarnya Habib Lutfi, dua captionnya dia dari salah satunya dari Twitter, satunya dari poster yang di situ ada kata-kata Habib Lutfi menolak khilafah. Dia mengatakan bahwa orang yang menolak khilafah itu adalah hanya untuk urusan perut. Jadi menganggap bahwa NU dan juga yang mana juga Habib Lutfi sebagai tokoh dan ulama NU itu menolak terhadap khilafah itu hanya urusan duit, kira-kira kayak gitu. Oke, saat klarifikasi juga tadi saya lihat ada anggota kepolisian di sana ya Pak? Mohon izin menjawab. Ya, saat Anda tadi mendatangi warga itu juga ada anggota kepolisian di sana, berarti memang bersama anggota kepolisian ya? Iya, jadi tidak hanya bersama anggota kepolisian, Pak Camat, Pak Kepala Desa juga ada di sana, mendampingi kami dalam klarifikasi. Kalau dari amatan GP Ansor, warga tadi itu secara aktif menyebarkan paham-paham yang dipercayai oleh HTI? Iya, karena dari posting-postingannya di media sosial, bahkan warga sendiri di sekitar itu juga mengetahui betul bahwa dia memang salah satu anggota HTI dan aktivis HTI. Iya. Kalau dari amatan GP Ansor sekali lagi, di lingkungan itu berapa banyak yang juga mengaku HTI, punya paham yang serupa? Apakah itu juga kemudian setelah dilaporkan ke kepolisian, apakah kepolisian juga melakukan penyelidikan ini berkoordinasi dengan Anda? Secara prinsip kita ingin melaporkan, yang kita laporkan adalah yang pertama penghinaan. Penghinaan kepada Habib Lutfi dan NU secara kelembagaan. Yang kedua tentu yang bertemu dengan saya yang sudah jelas-jelas mengaku yang namanya Pak Zainullah itu juga akan kita laporkan. Meskipun juga ada beberapa nama karena kami meyakini bahwa Kalisat ini menjadi pusat ya. Pusat tidak hanya tidak hanya di Pasuruan tapi di Jawa Timur. Seringkali kemudian kegiatan-kegiatan HTI itu dilaksanakan di lembaga itu. Dan kita punya banyak bukti-bukti foto dan kegiatan mereka. Baik, sudah dilaporkan ke kepolisian dugaan penghinaannya dan beberapa laporan lainnya. Terima kasih Ketua GP Ansor Bangil Pasuruan saat meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.